Siapapun orang yang dia ini menyembunyikan al-huda, padahal huda ini adalah apa? Petunjuk Islam, agama Allah, syariat Allah, ilmunya Allah, Al-Quran dan Sunnah, disembunyikan, tidak mau disampaikan atau diselewengkan maknanya, yang seharusnya itu harus disampaikan kepada manusia. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, mereka akan dilaknat oleh Allah, dan mereka juga akan dilaknat oleh seluruh makhluknya, termasuk malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemarin sudah kita jelaskan, yaitu orang-orang yang senantiasa dia gemar untuk mencari ilmu, belajar agama, menuntut ilmu. Yang tujuan mencari ilmu adalah apa? Untuk memperbaiki dirinya, agar semakin ibadahnya benar, agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing ke jalan yang benar, dimudahkan untuk masuk surga. Itu tujuan untuk mencari ilmu. Bukan tujuannya mencari ilmu adalah untuk apa? Untuk memperkaya diri, agar menjadi orang yang alim, menyombongkan diri, mencari kepentingan-kepentingan selain akhirat, apalagi mencari keuntungan dunia. Apakah ada ustadz orang mencari ilmu yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dunia? Ada, banyak sekali, apalagi zaman sekarang. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita semuanya, terutama saya pribadi, jangan sampai kena hadis Nabi. Ini berlaku kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, niat kita, tujuan kita untuk belajar, mendakwahkan Islam, mendakwahkan syariat Allah, mengajarkan ilmu kepada umat. Jangan sampai kena hadis ini. Apa kata Nabi? Rasulullah mengatakan, man ta'alamal ilman mimma yubtagha bihi wajhillah ta'ala la yata'allamu illa liyusiba arada minad dunya lam yajid arfal jannah, yakni rihaha yaumil qiyamah. Di dalam hadis sahih rawi Abu Daud ini dikatakan bahwasanya siapapun orang yang dia belajar agama, mencari ilmu, ngaji, masuk ke pondok pesantren, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ke Timur Tengah, lebih memperdalam ilmu agama. Akan tetapi setelah dia mendapatkan ilmu, tamat, lulus, selesai, atau dia sudah mendapatkan ilmu, tapi niat dan tujuannya yang seharusnya itu adalah untuk mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, agar umat masyarakat jamaah ini faham terhadap syariat Allah, terhadap tauhid, akidah, fikih, tafsir, dan semua apapun terkait dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis, ilmu tentang fikih dan yang lain, sehingga masyarakat bisa semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin berpegang teguh kepada agama Allah, syariat Allah, cinta kepada agama Allah, kembali kepada aturan-aturan Allah. Tapi niat dan tujuannya orang-orang mencari ilmu, dia belajar pinter, cerdas, pandai, punya titel, tapi niat dan tujuannya adalah dalam hatinya untuk mencari keuntungan dunia, agar nanti kalau dia ini menjadi orang yang punya titel, terkenal ceramahnya, dia mendapatkan sanjungan, mendapatkan apa? Kedudukan, mendapatkan apa? Jabatan, popularitas, terkenal se-Indonesia atau seluruh dunia, atau dikagumi, digemari.
Maka niat dan tujuannya yang seharusnya diutus karena Allah, tapi akhirnya setan membalikkan niatnya, merubah niatnya, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga nanti pada hari kiamat. Mencium baunya surga tidak akan pernah dia dapatkan, apalagi masuk surga. Naudzubillah. Jadi kalau ada orang yang alim belajar agama, dia mendapatkan ilmu, dia tujuannya senang mendapatkan kedudukan, jabatan. Bahkan yang lebih parah lagi, dipelintir-pelintir ayat-ayat Allah, diselewengkan agama Allah, disembunyikan ilmunya Allah, yang seharusnya umat masyarakat paham tentang agama Allah, syariat Allah, semakin tidak paham. Apa yang terjadi para jamaah? Tidak akan pernah orang seperti ini mencium baunya surga. Bahkan malaikat melaknatnya. Sebaliknya, kalau orang belajar agama itu didoakan oleh malaikat, dinaungi oleh malaikat, maka ini malaikat gak mau mendatanginya, gak mau mendoakan, atau apalagi menaungi dengan sayapnya. Bahkan jauh-jauh malaikat melaknatnya. Kenapa? Karena dia telah menyembunyikan ilmu, menyembunyikan hukum-hukum Allah, agama Allah ini disembunyikan. Nah, ini bahaya para jamaah Bapak Ibu. Siapapun di antara kita atau siapapun mereka. Makanya berat orang mengajarkan ilmu, itu berat. Di satu sisi mendapatkan doa dari malaikat, tapi di satu sisi mereka juga akan dilaknat oleh malaikat. Bagi siapapun mereka yang menyembunyikan ilmu. Makanya sampai Allah turunkan di dalam dua ayat. Satu surat Al-Baqarah 174. Yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-160 ya, 156. Ada dua ayat ini dalam satu surat ya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal huda min ba'di ma bayyana lahu linnas. Siapapun orang yang dia ini menyembunyikan al-huda, padahal huda ini adalah apa? Petunjuk Islam, agama Allah, syariat Allah, ilmunya Allah, Al-Quran dan Sunnah. Disembunyikan, tidak mau disampaikan, atau diselewengkan maknanya. Mimba dima bayanul linnas, yang seharusnya itu harus disampaikan kepada manusia, disampaikan kepada umat. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, Pak, ulaika kal, ya, mereka adalah orang-orang yang yal'anuhumullahu wa lahum la'inun. Mereka akan dilaknat oleh Allah, dan mereka juga akan dilaknat oleh seluruh makhluknya, termasuk malaikat. Termasuk malaikat. Jadi seluruh makhluknya Allah, 7 langit itu melaknatnya. Termasuk malaikat pun melaknatnya. Naudzubillah. Dan juga di dalam ayat 174 Allah mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bi samanan qalila ulaika mayakuluna nar fibutum ilan nar. Jadi mereka yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, mereka makan api neraka dalam perutnya. Jadi ini termasuk ayat-ayat yang tegas. Bahkan malaikat melaknat mereka, seluruh makhluknya juga melaknat mereka. Jadi para jamaah Bapak Ibu, seharusnya kalau kita belajar agama, mencari ilmu, niatnya hanya karena Allah. Niatnya untuk diridhai oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Masyarakat, umat, kaum menerima atau tidaknya ketika disampaikan ilmu, itu urusan Allah, hidayah. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi ma yasha. Itu bukan hak kamu untuk memberikan hidayah Muhammad, tapi Allah yang berhak untuk memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki. Jadi tujuan kita hidup hanya menyampaikan ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, sampaikan, diajarkan, jangan disembunyikan, apalagi diselewengkan. Nah, naudzubillah min dzalik. Itu para jamaah ya. Jadi di antara doa
Dari malaikat orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah adalah apa? Mereka yang belajar agama, niatnya untuk mencari ridha Allah, dan ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk dirinya, bisa memudahkan dia masuk surga. Itu tujuannya adalah kita belajar agama. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna